Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat baik semua dan Ananda di seluruh Indonesia yang akan menjadi penerus pemimpin, penerus bangsa sehingga membuat Indonesia bermartabat di mata dunia. Hidup itu harus ada planning. Supaya indah, planningnya harus jelas dan listnya dibuat dari awal sekali gitu. Jadi ibarat masakan, kita mau masak gulai asam pedas misalnya, kita mau masak asam pedas itu harus jelas dulu tuh bahan-bahannya apa, kan kita list dulu tuh. Ketika belanja ke pasar kita beli dulu, oh kita mau beli ikannya, kita mau beli asamnya, kita mau beli langkok-langkoknya, kemudian pakai tomat, cabenya dan segala macam. Sama dengan ketika Ananda, oh saya mau jadi ahli ekonom bun. Jadi bukan ketika kelas 2 naik kelas 3 baru ambil jurusan, no, it's wrong. Ketika tamat SMP, kita masuk SMA, kita jelas dulu tuh. Oke, saya masuk SMA, saya ngambil jurusan IPA. Kenapa? Karena saya mau kedokteran bun, karena saya mau jadi ahli statistik bun, dan lain-lain. Kemudian, oh saya mau masuk jurusan IPS bun. Kenapa? Oh karena saya mau nanti ketika kuliah saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Jadi jelas dulu di awal, baru dijalani. Bukan masuk dulu, kemudian bingung kemana ya, belum tahu bun, nggak tahu nih, bingung. Nah itu tidak benar. So buat planning dulu supaya apa yang Anda jalani itu fokus dan indah. Oke. Untuk anak-anak IPS, nah masih mengutip di kompas.com dengan penulis Yohanes Enggar Harususilo. Jadi Bunda mengutip dari artikelnya Yohanes. 25 jurusan kuliah yang dapat dipilih siswa SMA jurusan IPS. Nah, yang pertama ilmu komunikasi, absolutely. Pasti anak IPS itu dia senang dengan public speaking, menulis berita, fotografi, desain animasi, membuat iklan, film, dan lain-lain. Nah, ini sangat cocok sekali untuk Ananda yang suka dengan pelajaran sosiologi dan TIK. Prospek kerjanya bun jadi PR atau public relation, kemudian spesialis hubungan masyarakat, manajer layanan sosial dan komunitas atau jurnalis. Kemudian jurusan yang kedua yang diambil atau anak IPS nih, hubungan internasional atau HI. Nah, ini merupakan salah satu jurusan bergengsi. Jadi kalau di universitas untuk anak jurusan IPS nih, HI ini merupakan salah satu jurusan yang bergengsi. Berhubungan dengan aktivitas interaksi lintas batas antar negara seperti seni diplomasi, politik luar negeri, kemudian perdagangan luar negeri, ekonomi internasional, hukum internasional, dan globalisasi. Prospek kerjanya konsultan politik, diplomat, wartawan, konsultan imigrasi, dan lain-lain. Jurusan yang ketiga adalah psikologi. Jadi jelas dulu, jangan nanti anak IPA ngambil jurusan IPS atau lintas jurusan. Sebaiknya ambil jurusan yang memang kita sudah ada di dalamnya. Jadi kalau IPA ambilnya apa, kalau IPS ambilnya apa. Jurusan psikologi mempelajari tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Meneliti alur pemikiran dan alasan dibalik perilaku dan tindakan kita, mulai dari pemikiran persepsi, pengakuan kognitif, dan hubungan interpersonal. Cocok untuk yang suka pelajaran sosiologi. Kemudian prospek kerjanya apa bun? Psikolog konseling, psikolog klinis, psikolog organisasi industri, terapis pernikahan, psikolog anak, serta HRD. Nah, kemudian jurusan yang keempat yang bisa diambil untuk Ananda yang mengambil jurusan IPS di SMA-nya, administrasi bisnis. Nah, itu anak-anak yang suka pelajaran TIK juga oke. Prospek kerjanya bun di agen pembelian, di administrasi, kemudian sekretaris eksekutif, manajer produksi industri, dan lain-lain. Di perusahaan perindustrian dan lain-lain. Jurusan yang kelima yang bisa diambil anak IPS, administrasi fiskal. Administrasi fiskal ini pelajari tentang seluk-beluk pengelolaan sumber kekayaan dan keuangan negara, terutama sektor pajak. Nah, ini cocok yang suka dengan pelajaran ekonomi. Prospek kerjanya pengawas imigrasi dan bea cukai, kemudian di bea cukainya ahli perencanaan pajak, kemudian pegawai pajak, dan lain-lain. Jurusan yang keenam, ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan ini bagian dari ilmu ekonomi yang spesifik mempelajari persoalan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negara berkembang. Cocok untuk yang suka matematika, ekonomi. Prospek kerjanya perencanaan keuangan, ekonom, pengajar ekonomi, pembuat kebijakan pembangunan, dan lain-lain.
Kemudian jurusan akuntansi, prospek kerjanya jadi akuntan, pemeriksa keuangan, manajer keuangan di perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, di BUMN dan lain-lain. Kemudian jurusan berikutnya yang ke-8, perpajakan, konsultan bea cukai, ini di bea cukainya, penilai pajak dan keuangan, ahli perencanaan pajak dan lain-lain. Jurusan yang ke-9, manajemen perhotelan. Ini jurusan yang menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu perhotelan atau hospitality. Selanjutnya jurusannya adalah manajemen perbankan. Nah, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil menangani aktivitas operasional perbankan yang mencakup pekerjaan teller, customer service, karyawan pembukuan, giro, tabungan dan deposito, produk perbankan lainnya. Jurusan ke-11, manajemen pariwisata, yaitu mempelajari konsep penawaran dan permintaan pariwisata beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini cocok untuk yang suka pelajaran bahasa Inggris dan ekonomi. Kemudian hukum. Nah, hukum ini adalah mempelajari tentang segala sesuatu tentang hukum, baik praktek maupun teori. Nah, pekerjaannya pengacara, sekretaris legal, asisten legal, paralegal, jaksa, hakim, dan lain-lain. Kemudian jurusan ke-13, kriminologi. Jurusan kriminologi bisa menjadi pilihan paling ideal. Cocok untuk yang suka pelajaran sosiologi. Kemudian prospek kerjanya detektif, investigator swasta, analis intelijen, staf identifikasi, rekam jejak kepolisian, dan lain-lain. Jurusan berikutnya adalah sosiologi. Prospeknya peneliti sosial, sosiolog, spesialis media sosial, dan lain-lain. Kemudian yang mengambil jurusan ilmu politik, bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Prospeknya konsultan politik, anggota parlemen, politikus, peneliti politik, dan lain-lain. Berikutnya jurusan ke-16 untuk yang di jurusan IPS, sastra Inggris. Nah, otomatis cocok untuk yang sangat suka pelajaran bahasa Inggris. Kemudian prospek kerjanya editor, kemudian novelis, penulis konten, wartawan, dan lain-lain. Jurusan ke-17 komunikasi, desain komunikasi visual. Prospeknya desainer grafis, animator, dan seniman multimedia, desainer produk komersil, dan industri. Jurusan berikutnya adalah penyiaran atau broadcasting. Nah, ini salah satu cabang dari ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik. Dia pelajari di jurusan ini tentang proses menciptakan dan mengemas suatu ide menjadi program untuk diproduksi dan disiarkan pada halayak lewat media massa. Ini cocok yang suka pelajaran TIK bahasa Inggris. Prospek kerjanya itu bisa penyiar berita, sutradara, penyiar televisi, presenter, pembawa acara, dan lain-lain. Atau justru yang di belakang layar ya. Yang ke-19 pendidikan pramugari atau pramugara. Nah, kalau suka traveling, kemudian Ananda cocok untuk melanjutkan pendidikan ke jurusan pramugari atau pramugara. Mempersiapkan diri Ananda sebaik mungkin untuk menjadi pramugari pada perusahaan jasa penerbangan dalam taraf nasional dan internasional. Jadi tahu betul nih passion saya, saya kayaknya pengen jadi pramugari deh, Bun. Nah, ambil jurusan itu. Dan mau tidak mau bahasa asing harus dikuasai salah satunya supaya benar-benar profesional dalam pekerjaan nantinya. Prospek kerjanya kru kabin, pramugari, pramugara, dan kemudian jurusan ke-20 manajemen pemasaran. Nah, di jurusan ini mempelajari bagaimana cara mengelola proses dan kegiatan pemasaran barang dan jasa, pengembangan konsumen, dan menggerakkan produksi dari tangan produsen ke tangan konsumen. Cocok untuk yang suka pelajaran ekonomi. Kemudian prospek kerjanya itu analis pemasaran, konsultan pemasaran digital, analis riset pasar, dan spesialis pemasaran. Jurusan ke-21 untuk anak IPS, manajemen pendidikan. Mencetak para lulusan yang menguasai bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses, dan infrastruktur pendidikan supaya berjalan dengan baik. Maka mahasiswa jurusan manajemen pendidikan ini pelajari kebijakan pendidikan, manajemen dan pengembangan SDM, teknologi informasi, dan pengembangan kurikulum. Cocok yang suka dengan pelajaran ekonomi dan sosiologi. Prospek kerjanya dosen, konselor edukasi, pengarah sekolah, vokasi, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang suka dengan kecantikan, mengambil jurusan tata rias dan kecantikan. Itu mempelajari teknik tata rias baik Indonesia maupun internasional. Kurikulumnya biasanya mencakup cara-cara dalam menyanggul, menata rambut, motong rambut, merias wajah,
Menggunakan bahan-bahan alat kosmetik, cocok yang suka dengan seni budaya. Prospek kerjanya makeup artis, juru rias pengantin, konsultan kecantikan, beauty konsultan, dan lain-lain. Ataupun kayaknya saya kursus aja deh, tapi tentang kecantikan. Selanjutnya jurusan berikutnya adalah tata busana atau fashion design. Nah, dikenal juga sebagai jurusan fashion design. Jurusan ini mempelajari soal produksi, tata busana atau fashion design. Itu mempelajari soal produksi, mendesain, belajar membuat pola, menjahit, mengenali seluk-beluk kain dan penggunaan kain tersebut untuk fashion. Cocok untuk yang suka pelajaran seni budaya. Nah, ini bisa untuk jadi bisnis sendiri di bidang fashion. Jurusan berikutnya yang ke-24 adalah fashion business. Nah, buat yang suka fashion, kemudian kita punya bisnis di bidang itu, program studi ini pelajari bagaimana mengatur bisnis dalam dunia fashion dan perilaku konsumen pada tren fashion saat ini. Itu cocok untuk yang suka ekonomi dan seni budaya. Kemudian prospeknya adalah prospek kerjanya visual merchandise, kemudian wirausaha fashion stylist, entrepreneur fashion, dan lain-lain. Kemudian jurusan ke-25 untuk anak IPS, kesejahteraan sosial. Mempelajari tentang langkah-langkah dan metode untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan mereka juga. Nah, cocok untuk yang suka sosiologi. Prospek kerjanya corporate social responsibility atau CSR, officer, manajer layanan sosial dan komunitas. Oke, itu tadi 25 jurusan anak IPS yang bisa mengambil ke universitas ketika melanjutkan kuliah. Jadi jangan pernah khawatir, aduh saya kalau jurusan IPS nih mau ambil kemana nanti ini ujung-ujungnya. Nah, jadi kenali diri dulu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi tanda loncengnya supaya bisa mengupload info-info pendidikan lainnya yang bisa bermanfaat untuk Anda semua dan orang tua pastinya. Assalamualaikum.